ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat, coba pegang ini dari sensornya ini, Pak. Pegang tangan kanan, pegang tangan kiri, ya, tangan kiri begini, tangan kanan begini, ya, seperti tadi. Kalau tadi waktu masih kosong, Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya, sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu keajaiban Islam. Buktikan. Seperti tadi Bang, jangan diulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Paham? Keluar tenaga semuanya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Sudah mau. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan adanya seseorang ustadz yang beragama Islam yang menghina Alkitab di dalam masjid, saudara. Ini sungguh sangat miris, ya. Mereka secara terang-terangan dan berani sekali melakukan penghinaan terhadap Alkitab, saudara. Ya, seperti apa videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Pembuktian agama siapa yang benar? Coba abang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan, pakai energi yang sekuat-kuatnya, dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung, 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya baru sarapan nih. Sekarang kita coba, apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat, coba pegang ini dari sensornya ini, Pak. Pegang tangan kanan, pegang tangan kiri, ya, tangan kiri begini, tangan kanan begini, ya, seperti tadi. Kalau tadi waktu masih kosong, Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya, sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu keajaiban Islam. Buktikan. Seperti tadi Bang, jangan diulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Paham? Keluar tenaga semuanya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Sudah mau. Sekarang pegang Quran. Pegang Al-Quran. Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang awal lagi seperti tadi. Ya, 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya, subhanallah. Kenapa? Kenapa? Karena ini kebenaran. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran, langsung tidak ada energi sama sekali. Allah Akbar. Untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar, saya minta tolong 1 orang apa 2 orang maju ke depan ke podium ini. Anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju 2 orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan 2 orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju 2 orang saja. Tolong maju ke depan 2 orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. 2 orang saja. Oke, jadi orang-orang ini datang dengan sukarela. Artinya belum ada perjanjian sebelumnya. Ya, gimana lah biar kelihatan natural dan nyata gitulah ya. Kita lanjut lagi videonya.
Dan seperti yang kita dengar, menurut Ustadz ini, abang-abang yang naik ke atas ini adalah abang-abang yang besar dan kuat, bahkan baru makan, sehingga tenaganya pasti sudah full. Oke. Ya, ini satu. Siapa namanya? Mufazal. Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap. Agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak apa? Begini bikin. Agak ke kanan. Ya, begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya, abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Nggak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca 1 ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya, yang mana aja? Ini boleh. Ya bebas saja yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada tenaga? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allah. Nah teman-teman, itulah dia video seorang ustadz yang beragama Islam, yang dulunya orang ini adalah ya seorang Kristen, kemudian ia mualaf lalu masuk Islam. Setelah masuk Islam, bukannya ia mempelajari Al-Qur'annya secara mendalam, tetapi apa yang dia lakukan setelah masuk ke agama Islam, hidupnya tidak semakin baik, hidupnya tidak semakin benar, malah semakin brutal, saudara. Inilah orang-orang yang sakit hati terhadap iman kekristenan. Ia menyerang Alkitab secara membabi buta. Ia menyerang Alkitab dengan berbagai macam cara, dan ia mencoba menghalalkan segala cara untuk melecehkan atau merendahkan Alkitab. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini
Pertama, ustadz ini adalah seorang ustadz ngalor ngidul yang suka membanding-bandingkan Alkitab dengan kitab sucinya, dengan melakukan eksperimen yang paling terbodoh, yang terkonyol. Maka eksperimen yang dia lakukan sangat-sangat terbodoh dan terkonyol, saudara. Tidak ada akademisnya sama sekali. Nah, teman-teman, menurut saya ini adalah salah satu bentuk penghinaan, pelecehan ya terhadap kitab suci agama Kristiani, saudara. Nah, teman-teman, Alkitab tidak dibuktikan seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz ngalor ngidul ini. Tidak seperti itu, saudara, ya. Alkitab dibuktikan secara sejarah, dikonfirmasi keautentikannya, ya. Dengan kata lain, secara sejarah Alkitab dapat dibuktikan. Alkitab dapat dibuktikan secara sejarah, ya. Sejarah mengkonfirmasi bahwa Alkitab itu memang terbukti secara sejarah, ya. Berbeda dengan kitab yang diimani oleh orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa kitab mereka turun dari langit. Turun dari langit, itu klaim mereka. Kalau kita mempertanyakan, apakah kitab kalian dapat dibuktikan secara sejarah? Omong kosong, nonsense, ya. Kitab mereka tidak dibuktikan secara sejarah. Tetapi Alkitab dibuktikan dan dikonfirmasi melalui sejarah, saudara. Ya, sekali lagi, orang Kristen tidak mengakui dan meyakini bahwa ada kitab yang turun dari langit, muncul-muncul. Ya, itu kalau ada orang Kristen yang meyakini itu, saya pikir orang ini perlu direstorasi kembali pemahaman dan pikirannya. Ya, apakah logikanya nyambung atau memang tidak sejalan dengan logika yang sebenarnya, saudara, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara naskah Alkitab memiliki manuskrip, yaitu manuskrip dari bahasa asli, ya. Ada 5.000 lebih naskah atau manuskrip bahasa Alkitab. Jadi otak Ustadz ini sebenarnya adalah otak ngalor ngidul, ya, yang mencoba mencari-cari kesalahan Alkitab. Sakingnya tidak ada kesalahan Alkitab, maka ia menghalalkan segala cara untuk melakukan penyerangan terhadap Alkitab. Maka sekali lagi saya mengatakan bahwa eksperimen yang dilakukan oleh Ustadz ngalor ngidul ini, Ustadz Dungo ini, adalah eksperimen yang terkonyol dan terbodoh dan tidak ada isi otaknya sama sekali, ya. Masa disamakan Alkitab sebagai mantra? Alkitab umat Kristiani bukan mantra, Pak Ustadz. Jadi jangan cocok logi dan cocok melogikan dengan kitab Anda, ya. Kalau kitab Anda lakukan hal demikian, silakan. Tetapi ketika Anda mengganggu dan mengopok-opok, menghina, melecehkan, bahkan menghujat Alkitab, maka kami umat Kristen buka suara dan memberikan pelurusan dan meluruskan pola pikir Anda yang dungu itu, yang tidak paham Alkitab. Kami akan memberikan pertanggungan jawab, dan eksperimen yang baru saja Anda lakukan adalah merupakan eksperimen yang mengindikasikan engkau melakukan penghinaan terhadap kitab suci saya, ya. Engkau melakukan penghinaan terhadap kitab suci saya dan saudara Anda, ya. Anda adalah seorang penistaan kitab suci umat Kristiani, yaitu Alkitab. Sekali lagi saya katakan, Alkitab bukan mantra, ya. Alkitab bukan mantra seperti yang Anda lakukan itu, ya. Bukan. Maka saya katakan, otakmu itu perlu diisi, otakmu itu perlu diluruskan. Jangan ngalor ngidul, ya.
Saya melihat Anda adalah seorang yang kurang waras. Ya. Kurang waras. Kalau Anda waras, maka Anda membahas kitab suci Anda dan memberikan makanan kepada jemaat Anda supaya jemaat Anda tidak pindah server. Ya. Jadi memang saya melihat Ustadz ini sibuk sekali yang membahas kitab suci agama layak umat Kristiani dan penafsiran dan apa yang dia sampaikan semuanya itu ngalur ngidul dan sampai pada merendahkan Alkitab, saudara. Ya. Padahal Alkitab bukan kitab suci yang dia imani, tetapi dia giat sekali membahas sesuatu yang bukan dasar imannya. Nah, ini satu penistaan agama terhadap agama lain. Apa kapasitas Anda membahas kitab suci agama lain? Tidak cukupkah kitab suci Anda membahas dan memberikan penjelasan terhadap umat Anda? Ya, oleh sebab itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara? Silakan berkomentar di kolom komentar dan berikan pendapat yang membangun dan yang mengedukasi sehingga ketika orang lain membaca mereka terberkati. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.